terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Legenda Danau Tau Silosung dan Tau Sipinggan, asal Sumatera Utara. Pada zaman dahulu di daerah Silaban, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki 2 orang anak laki-laki. Si sulung bernama Datu Dalu dan yang bungsu bernama Datu Sang Maima. Ayah kedua anak laki-laki itu adalah seorang ahli pengobatan dan jago silat. Karena itulah, sedari kecil mereka sudah diajari untuk bersilat dan meramu obat-obatan. Tak mengherankan teman, jika mereka tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, gagah, cakap meramu obat, dan bertarung. Meskipun dididik dengan cara yang sama, nyatanya 2 bersaudara tersebut memiliki minat yang berbeda. Datu Dalu lebih suka berburu hewan di hutan, sementara itu Datu Sang Maima lebih tertarik untuk bertani dan meramu obat-obatan. Kemudian teman, pada suatu hari, ayah dan ibu Datu Dalu dan Sang Maima pergi ke hutan untuk mencari tanaman obat. Ya, biasanya sebelum petang, keduanya sudah sampai di rumah. Tetapi pada hari itu, senja sudah terlewat dan orang tuanya belum juga kembali. Datu Dalu dan Sang Maima tentu saja merasa khawatir teman. Tak mau buang-buang waktu lagi, kedua pemuda tersebut kemudian pergi ke hutan untuk mencari orang tuanya. Kedua kakak beradik tersebut berjam-jam mencari orang tuanya, tetapi belum juga ketemu. Hingga kemudian mereka begitu terkejut ketika menemukan kedua orang tuanya tergeletak di tanah sudah tidak bernyawa. Rupanya mereka diserang oleh harimau ganas. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki, Datu Dalu dan Datu Sang Maima membawa pulang kedua orang tuanya. Setelah itu, mereka mengadakan pemakaman yang layak untuk ayah dan ibunya. Usai pemakaman, 2 orang pemuda itu membagi harta warisan peninggalan orang tuanya teman. Ternyata orang tuanya hanya meninggalkan sebuah tombak pusaka. Tidak mau ribut-ribut, mereka mengikuti hukum adat yang berlaku. Dan tombak tersebut jatuh ke tangan anak yang paling tua. Sepeninggalan orang tuanya pula, Datu Dalu dan Sang Maima memilih untuk tinggal di tempat yang berbeda. Datu Dalu memilih hidup di Lobu Tala, sementara itu Sang Maima tinggal di Lobu Sipingga. Ya teman, mereka juga masih melakukan kegemaran masing-masing. Si sulung setiap hari pergi berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan si bungsu memilih untuk berladang. Datu Sang Maima memiliki ladang yang begitu luas dan hasil panen yang berlimpah. Sayangnya, kebunnya tersebut sering sekali dirusak oleh babi hutan. Ia sudah berulang kali membunuh babi-babi yang merusak ladangnya. Namun, kawanan hewan tersebut seperti tidak ada habis-habisnya. Kesabarannya sudah mulai diambang batas teman. Ia pun mencari cara untuk memusnahkan babi-babi tersebut. Dirinya kemudian pergi ke rumah kakaknya untuk meminjam tombak sakti warisan dari orang tuanya. Katanya teman, "Bang, tolong pinjamkan tombak sakti milik Amang. Aku membutuhkannya untuk memburu babi hutan yang selalu merusak ladangku.
Aku sangat kesal sekali, Bang. Abangnya pun menjawab. Boleh saja, yang penting kamu harus mengembalikannya setelah selesai berburu ya. Jawab sang abang. Sang abang kemudian pergi ke kamar untuk mengambil pusaka tersebut dan menyerahkan pada adiknya. Setelah menerima tombak tersebut, sang Maima lalu pulang ke rumah. Ya teman, sekembalinya sang Maima kemudian mulai memburu babi yang merusak kebunnya. Ia mengendap-endap supaya babi tersebut tidak menyadari keberadaannya. Ketika waktunya sudah pas, ia lalu menghujamkan tombak ke arah babi perusak itu dan tepat mengenai lambungnya teman. Hatinya merasa senang bukan main. Namun saat ia berjalan mendekat, babi tersebut tiba-tiba berlari menuju ke semak-semak. Ia benar-benar terkecoh. Sang Maima kemudian berlari mencari hewan itu teman, karena tombaknya ikut terbawa. Sialnya, ia hanya bisa menemukan gagangnya saja. Sementara itu, tombaknya terbawa oleh babi hutan yang berlari kian menjauh. Laki-laki itu merasa sangat kalut teman. Pasalnya nih ya, abangnya pasti marah sekali kalau tahu tombak warisan tersebut hilang. Meskipun sudah mencari ke sana kemari, ia akhirnya pasrah dan pulang dengan tangan hampa. Ia tidak menemukan tombak itu. Pada malam harinya, Datu Dalu datang ke rumahnya dan menagih tombak sakti tersebut teman. Apakah kau sudah selesai memakai tombak itu? Aku mau mengambilnya sekarang untuk berburu besok. Katanya teman. Aduh bang, maaf sekali bang. Tak bisa aku kembalikan sekarang bang. Mata tombaknya tertancap ke lambung babi yang entah menghilang kemana. Nantilah ya bang, aku cari lagi babinya. Sayangnya teman, Dalu sudah terlanjur marah. Ia tidak mau tahu, pokoknya tombak tersebut harus segera kembali. Pagi-pagi benar, Datu Sang Maima pergi ke hutan untuk mencari mata tombak sakti peninggalan orang tuanya teman. Hal itu dilakukannya karena dirinya tidak ingin keributannya dengan abangnya semakin besar. Ia menelusuri jejak babi hutan tersebut. Akhirnya sampailah ia di tengah hutan dan berdiri di sebuah lubang besar mirip goa teman. Laki-laki tersebut dengan hati-hati masuk ke dalam. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat bahwa dalamnya begitu mewah mirip sebuah istana. Ia merasa lebih terkejut lagi saat menemukan seorang wanita yang sedang berbaring dan terluka parah. Saat Datu Sang Maima bertanya, ternyata wanita tersebut adalah jelmaan dari babi yang ditombaknya kemarin teman. Laki-laki itu pun kemudian merasa sangat bersalah dan berjanji untuk mengobatinya hingga sembuh. Dengan telaten ia mengobati sang putri hingga sembuh. Setelah itu, ia pulang ke rumah abangnya untuk mengembalikan mata tombak yang hilang. Datu Dalu sangat bahagia sekali karena tombak sakti bisa ditemukan. Sebagai rasa syukurnya, ia mengadakan pesta besar-besaran dan mengundang banyak orang. Namun ia tidak mengundang Datu Sang Maima. Hal tersebut tentu saja membuat si bungsu tersinggung teman. Sang Maima merasa tidak terima. Ia kemudian mengadakan pesta sendiri di rumahnya dalam waktu yang bersamaan. Ia bahkan mengadakan pertunjukan dengan mengundang seorang wanita cantik dan dihiasi dengan bulu burung sehingga menyerupai burung erga. Pertunjukan tersebut rupanya menarik perhatian banyak orang sehingga banyak yang datang ke rumahnya. Di lain tempat, pesta yang diadakan oleh Datu Dalu sangat sepi teman. Setelah mengetahui apa penyebabnya, ia kemudian pergi ke rumah adiknya. Sesampai di sana, lelaki tersebut minta tolong pada si bungsu supaya meminjamkan si wanita berbulu burung erga padanya agar pestanya ramai. Sang adik menyetujuinya, tapi dengan syarat sang kakak harus menjaga wanita tersebut dan tidak boleh hilang. Tanpa banyak berpikir, ia pun menyetujuinya. Namun ternyata ada udang di balik batu dari tindakan tersebut teman. Diam-diam Sang Maima menyuruh wanita burung erga tersebut untuk pergi pagi-pagi sekali yang kemudian disetujui oleh sang wanita.
Keesokan harinya, Datu Dalu merasa cemas dan takut karena ketika bangun tak mendapat wanita burung Erga di rumahnya. Ia pun bingung akan mengatakan apa kepada adiknya. Tak lama kemudian, Datu Sang Maima datang ke rumah kakaknya dan berpura-pura untuk menjemput wanita burung Erga. Bang, aku datang untuk menjemput wanita itu. Di mana dia? Tanyanya teman. Maafkan abang, Dik. Wanita itu sepertinya pergi karena aku tak menemukannya di mana-mana. Jawab Dalu sedikit gugup. Sang Maima kemudian tidak terima dan tidak mau tahu. Pokoknya sang kakak harus menemukan wanita burung Erga tersebut. Kakaknya bahkan sudah menawarkan uang sebagai pengganti, tetapi tetap tak digubris oleh si bungsu. Hal tersebut kemudian memicu pertengkaran hebat di antara keduanya, teman. Mereka saling menyerang satu sama lain. Dikarenakan memiliki ilmu yang sama, pertarungan pun menjadi seimbang. Di tengah pertarungan tersebut, Datu Dalu mengambil sebuah lesung atau losung lalu dilemparkannya ke arah si bungsu. Beruntungnya, adiknya dapat menghindar dan lesungnya terlempar hingga ke kampung Sang Maima. Ajaib, teman. Tempat jatuhnya lesung tersebut kemudian membentuk sebuah danau atau tao yang kemudian diberi nama Si Losung. Di lain sisi, Sang Maima tidak mau kalah. Ia kemudian mengambil piring atau pinggan dan melemparkan ke arah kakaknya. Lemparan tersebut meleset hingga ke kampung Dalu, teman. Tempat jatuh piring tersebut kemudian membentuk sebuah danau yang kemudian diberi nama Si Pinggan. Ya teman, itu tadi adalah legenda Tao Si Losung dan Tao Si Pinggan. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat, itu penting. Terima kasih teman.